warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Tri Anissa dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Puri, Mojokerto. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengangkutan pada tumbuhan. Tumbuhan pada dasarnya memerlukan air dan berbagai macam zat untuk kelangsungan hidupnya. Dalam transportasi air dan nutrisi pada tumbuhan, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu pengangkutan intravaskuler dan pengangkutan ekstravaskuler. Pengertian transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tanaman memiliki sistem transportasi yang mengalirkan air dan garam mineral dari tanah yang diserap oleh akar dan dialirkan ke berbagai areal tanaman melalui batang. Nah, pada dasarnya proses pengangkutan air, mineral, atau zat lainnya dari tanah ke dalam tumbuhan melibatkan tiga proses, yaitu proses osmosis, proses difusi, dan proses transportasi aktif. Proses osmosis adalah perpindahan molekul atau zat dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui suatu membran selektif permeabel. Nah, untuk pengertian proses difusi adalah proses perpindahan zat dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah, baik melalui selaput pemisah maupun tidak. Nah, yang terakhir, proses transportasi aktif adalah transportasi melalui membran plasma dengan bantuan energi agar dapat mengeluarkan atau memasukkan molekul atau ion melalui membran. Adapun jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri atas sel-sel rambut akar yang bertanggung jawab atas masuknya air dan garam mineral ke dalam tubuh tumbuhan. Kemudian, pembuluh xilem yang bertugas membawa air dan mineral ke bagian atas tubuh tumbuhan. Kemudian, pembuluh floem yang bertugas membawa gula dan makanan lain ke kedua arah, yaitu atas dan bawah. Sekarang kita membahas transportasi intravaskuler. Transportasi intravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Proses pengangkutan dalam pembuluh ini terjadi secara vertikal, yang berarti pengangkutan air ke daun melalui pembuluh xilem, sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh pembuluh floem. Nah, kebalikan dari transportasi intravaskuler yaitu transportasi ekstravaskuler. Transportasi ekstravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh angkut, baik xilem maupun floem. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah horizontal, di mana dimulai dari epidermis rambut akar, kemudian masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis, dan sampai pada berkas pembuluh angkut. Transportasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu simplas dan apoplas. Apa sih simplas dan apoplas itu? Simplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan hidup melalui sitosol yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh plasmodesmata. Sedangkan pengertian apoplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan mati melalui dinding sel dan ruang antar sel, namun tidak terjadi melalui endodermis karena adanya pita kapsari. Sekilas penjelasan dari saya, terima kasih.